Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian peserta pelatihan membuat aplikasi Android untuk pembelajaran dengan Kodular secara daring. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Hamam, biasa dipanggil Hamam, penemu dan pengembang matris parsial, yaitu metode berhitung mudah, cepat, praktis, dan menyenangkan yang telah terdaftar hak ciptanya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pelatihan yang pertama, yaitu membuat akun Kodular dan mengenalkan tampilan yang ada di desainer Kodular. Kodular adalah salah satu tools atau software yang dapat digunakan oleh seorang developer ataupun seorang programmer dalam membangun sebuah aplikasi Android. Membuat aplikasi Android sebenarnya ada beberapa tools atau software yang bisa kita gunakan. Di antaranya ada Android Studio, Eclipse, AppGeyser, Microit, Tankable, App Inventor, Scratch, dan lain-lain. Namun pada pelatihan ini kita akan menggunakan Kodular. Membuat aplikasi Android menggunakan Kodular ini prakteknya sangat mudah, karena di sini kita tidak perlu skill coding atau tidak perlu tahu bahasa pemrograman, tetapi cukup dengan drag and drop, geser, tahan, dan lepaskan saja. Baiklah, sebelum mulai, yang perlu kita siapkan adalah satu laptop yang terkoneksi internet dengan lancar, karena dalam pembuatan aplikasi ini kita lakukan secara online. Jadi pastikan bahwa koneksi internet Bapak Ibu lancar. 2. Siapkan browser. Boleh menggunakan Chrome, Mozilla, atau browser yang lain. Sekarang kita buka browsernya. Di sini saya akan menggunakan Mozilla. Kita klik. Kita tunggu sampai jendela baru buka. Nah, setelah itu di address bar kita tulis alamatnya, yaitu www.kodular.io. Kemudian kita klik next. Nah, kita diarahkan pada halaman home Kodular. Di sini kita mau membuat aplikasi, maka kita klik tombol Create Apps yang ada di sini, atau bisa di sini. Saya klik ini, klik tunggu. Masih loading. Nah, di halaman ini bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Kodular, bisa langsung sign in dengan memasukkan email di sini, kemudian memasukkan password, langsung klik sign in. Tetapi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun Kodular, maka di sini langsung kita sign up atau daftar dengan menekan simbol G yang ada di bagian bawah paling kiri ini. Kita klik. Nah, kemudian kita dihadapkan pada akun Gmail kita. Kita pilih yang mana. Misalnya saya mau menggunakan yang ini. Kita klik. Nah, sekarang ada muncul notifikasi tentang authorize seperti ini. Nah, ini kita klik.
Nah, kemudian muncul sebuah agreement atau persetujuan yang meminta kita untuk menyetujui atau menerima syarat dan ketentuan layanan yang berlaku. Jadi di sini kita baca dulu, kita pahami isinya. Kemudian setelah itu kita klik tombol ini yang warna pink ya, I accept the term of service. Kita klik. Nah, ini muncul pop-up begini. Kita klik let's go ya. Kita klik let's go. Kemudian setelah itu kita dihadapkan pada suatu halaman yang mana di sini ada dua pilihan, yaitu create project atau import project. Create project adalah ketika kita membuat project baru. Kalau import project yaitu kita memanggil file project yang dulu pernah kita buat dan kita akan membukanya kembali. Misalnya kita mau mengubah versi 1 menjadi versi 2 atau mau menambahkan fitur-fitur lainnya. Karena di sini kita akan membuat project baru, maka kita tekan tombol create project. Nah, kemudian nama project kita tulis di sini. Ingat Bapak Ibu, jika nama project kita terdiri dari dua kata atau lebih, maka tidak boleh menulisnya pakai spasi. Jadi langsung kita sambung atau kita hubungkan dengan underscore. Misalnya kita memberi nama aplikasi kita aplikasi pembelajaran, aplikasi pembelajaran. Nah, ini langsung kita sambung, tidak ada spasinya. Atau kalau kita mau menggunakan underscore, bisa kita gunakan underscore. Jadi nanti kalau kita coba pakai spasi, nah ini ada warning ya, ada peringatan begini. Maka di sini kita pakai underscore, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita bisa memilih tema untuk aplikasi kita. Nah, di sini ada 3 pilihan: default, light theme, dark theme. Light theme tema terang, dark theme tema gelap. Tapi di sini saya biarkan saja secara default. Kemudian aplikasi Android kita targetnya mau versi yang berapa, versi Android yang berapa, bisa kita pilih di sini. Jadi ada beberapa pilihan, bisa Bapak Ibu pilih. Kemudian paket name ya. Jadi di sini saya biarkan saja seperti yang terhadap. Kemudian untuk paket name, di sini kita bisa menggunakan nama kita atau menggunakan profil company kita, atau juga bisa menggunakan nama yang lain. Misalnya di sini saya tulis Matriz Parsia. Nah, kemudian primary color dark, accent color, silahkan kalau mau diubah bisa. Nah, tapi di sini saya biarkan saja seperti ini. Tapi kalau mau mengubah, caranya ini diklik, kemudian kita dihadapkan pada pilihan warna di sini. Nah, ini kita pilih, kemudian setelah itu kita klik tombol set. Nah, tapi di sini saya biarkan saja seperti defaultnya. Saya cancel ya. Setelah itu kita klik tombol finish.
Tunggu sebentar, masih disiapkan. Nah, inilah versi Kodular yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan Kodular Phoenix 1.5.0. Nah, kemudian klik next, next lagi, next lagi, next lagi, kemudian let's go. Sekarang kita dihadapkan pada project baru yang masih kosong, belum ada apa-apanya. Jadi jika kita ingin membuat aplikasi apapun, maka mulainya dari sini, mulai desain, pemrograman, dan lain-lain. Dari sinilah kita memulainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang terlihat di layar desainer ini. Di sisi sebelah kiri halaman, ini adalah palet komponen atau biasa disebut palet saja. Ini terdiri dari berbagai komponen yang dikelompokkan dalam kategori berbeda. Ada user interface, layout, media, drawing and animation, map, sensor, sosial, dan seterusnya. Di sini banyak sekali ini. Saat kita perlu menambahkan komponen, kita dapat mengklik komponen di palet. Misalnya kita akan menambahkan button. Nah, button ini kita klik, kemudian ditahan, diseret, kemudian dilepaskan di sini. Nah, di komponen sudah berada di sini. Kemudian kalau kita mau menambah lagi, misalnya kita akan menambahkan sensor ya, sensor, klik. Nah, ini ada beberapa pilihan. Misalnya kita memilih clock, kita klik, tahan, seret, lepaskan di sini. Nah, komponen clock termasuk komponen non visible atau tak terlihat. Sehingga walaupun telah kita tambahkan di sini, ya, komponen tersebut tidak terlihat, namun nama komponennya terlihat di sini, di hierarki komponen di sini. Jadi ini ada ya. Jadi tadi kita sudah menambahkan button, kemudian clock ya di sini. Jadi nampak. Nah, jadi secara default di hierarki komponen ini itu disetting pada all komponen, di semua komponen, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, semua nampak. Tetapi ketika kita men-settingnya pada visible komponen, maka di sini yang muncul adalah komponen yang terlihat saja. Sebaliknya, ketika kita men-settingnya pada non visible komponen, maka di sini yang nampak adalah komponen yang tidak terlihat. Kita kembalikan pada all komponen. Jadi ini namanya hierarki komponen, hierarki komponen. Kemudian di tengah ini adalah viewer yang memberikan tampilan aplikasi tiruan seperti yang terlihat di perangkat nyata. Ini istilahnya Android-nya, kemudian nanti komponen-komponen ada di sini. Ini tampilannya. Kemudian di sisi paling kanan terdapat panel Property Designer. Nah, di Property Designer akan terlihat saat kita mengklik komponen dan menampilkan properti komponen itu. Misalnya kita mengklik tombol button. Nah, di sini terlihat komponen-komponen dari tombol. Nah, ada background color, ada label, ada font bold, font italic, font size, dan seterusnya. Di sini banyak komponen properti dari tombol. Nah, kemudian kalau kita
mau melihat properti dari cloud, bisa kita klik di sini, kemudian propertinya nampak di sini. Kemudian ini ada aset. Aset adalah tempat kita mengupload file berupa gambar, musik, audio, file PDF, dan lain-lain. Jadi nanti ketika kita sudah banyak mengupload file, maka nanti akan tampak di sini. Kita close. Kemudian ini ada blok. Ada blok yang terdiri dari 10 macam di sini. Ada kontrol, ada logik atau logika, ada matematika, teks, daftar, kemudian kamus, warna, variabel, prosedur, kemudian yang terakhir adalah any komponen. Nanti komponen apa saja. Jadi ada 10 macam blok. Kemudian di bagian atas ini ada beberapa menu. Ada project, kemudian tes, export, dan help atau bantuan. Kemudian ada juga sajian beberapa opsi. Ada screen, ada add screen, ada copy screen, kemudian ada remove screen. Secara default, jika kita membuat project baru, bawaannya hanya ada satu screen saja. Jadi hanya ada satu screen dengan nama screen 1. Jika kita mau menambahkan screen lagi, kita tinggal klik add screen di sini. Add screen. Kemudian setelah ada pop-up ini, kita klik tombol create. Tetapi kalau kita mau mengganti nama screen, di sini secara default screen 2 bisa. Ini kita ganti. Misalnya screen home. Nah, setelah itu kita klik create. Nah, ini screen home yang baru saja kita buat. Jadi di sini ada dua screen 1 dan screen home. Di samping itu kita juga bisa menduplikasi screen dengan cara klik copy screen. Nah, di sini. Klik. Nah, kemudian apabila kita mau mengganti nama screen yang ada di sini bisa. Jadi misalnya kita beri nama screennya petunjuk. Nah, kemudian kita klik copy. Nah, jadi kita cek di sini. Ini sudah ada ya. Jadi yang dimunculkan di sini adalah screen yang baru. Adapun screen yang lain adalah tersembunyi. Nah, ini screen 1. Nah, kemudian screen home. Kemudian screen petunjuk. Nah, jika kita ingin menghapus screen, kita tinggal klik remove screen. Screen mana yang akan kita hapus, kita tampilkan dulu, kemudian klik remove screen yang ada di sini. Jadi misalnya kita mau menghapus screen home, bisa kita tampilkan dulu. Nah, kita tampilkan dulu screen home-nya, kemudian kita klik remove. Tapi yang mau kita hapus di sini misalnya screen petunjuk, maka kita klik petunjuk,
Nah, kemudian remove screen. Nah, kita disuruh untuk menuliskan nama screen. Harus sama antara huruf besar dan huruf kecilnya. Jadi Bapak Ibu dalam menuliskannya tidak boleh berbeda. Jadi kita tulis sesuai dengan nama screen, petunjuk. Nah, umpama berbeda bagaimana? Ya nanti kalau berbeda tidak bisa di delete, tidak bisa dihapus. Nah, kita coba misalnya, tadi nama screennya tadi P-nya besar, ini saya tulis kecil, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, sehingga ini harus kita sesuaikan, kita samakan dengan nama screen, P-nya besar. Nah, setelah itu kita klik delete. Nah, coba kita cek di sini. Nah, sudah tidak ada karena sudah terhapus. Silakan Bapak dan Ibu mencoba-coba sendiri untuk latihan. Jika ada pertanyaan terkait materi yang sudah diberikan, silakan bertanya di grup diskusi. Saya kira cukup sekian saja materi pelatihan sesi pertama kali ini. Kita lanjutkan materi lanjutannya pada sesi berikutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.